Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Wali Kota Kupang Jeffrey Riukore kembali melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Kupang dan Bank NTT tentang transaksi non-tunai. Penandatanganan perjanjian kerja tersebut sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang. Wali Kota Jeffrey mengatakan kesepakatan bersama kembali dilaksanakan sebagai revisi. Ada penambahan beberapa indikator penting yang dikerjakan bersama demi pelayanan publik, laporan dan tujuan dari pemerintah Kota Kupang. Bapak Ibu semua, ada catatan-catatan penting yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama itu ada target yang kita tetapkan bersama. Target ini harus dilaksanakan, harus dicapai. Tanpa ada perjanjian kerja, target itu kadang-kadang dilewati saja. Target yang kita kasih sekarang adalah target yang sedikit lebih faktual, lebih nyata. Misalnya saja kita punya target sampai dengan bulan Maret yang akan datang, semua anggaran yang didasarkan yang diterima dari pemerintah pusat berupa DAR sudah dilelang begitu. Ini target kita. Kalau dulu perjanjian kerja kita tidak menyatakan yang lebih jelas begitu, ya. Kemudian target-target lain yang lebih jelas. Bapak Ibu semua, tujuan ini adalah untuk kita memacu kita untuk bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan luar biasa, berdasarkan target yang sudah kita tetapkan bersama. Karena tanpa ini nanti kita tidak akan bisa. Sementara itu, Direktur Pemasaran Dana Bank NTT mengatakan selama ini baru kerjasama terkait pengeluaran pemerintah. Sedangkan sinergitas kali ini adalah penerimaan yang berbasis pendapatan asli daerah, yaitu 9 pajak daerah seperti retribusi hotel, reklame, parkiran, dan lainnya. Dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, target PAD Kota Kupang sebesar 200 miliar rupiah akan optimis diperoleh. Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah memiliki tugas untuk peningkatan kontribusi PAD tersebut. Peningkatan kontribusi seperti itu. Penerapannya mulai kapan nih Bapak untuk 9 Kita harapkan pajak? secepatnya. Tadi koordinasi dengan Pak Kepala Badan. Langkah awal adalah inventarisir dan segera mengundang semua pengelola usaha untuk lakukan sosialisasi. Kemudian lakukan edukasi baik dari Bank NTT, ada keterlibatan Bank Indonesia juga, dan dari pemerintah kota untuk implementasi bisa berjalan baik. Targetnya April password kota itu minimal sudah di atas 50% penerapannya. Dari sisi kesiapan teknisnya Bank NTT sendiri? Kita sudah sangat siap dari sisi aplikasi, software maupun hardware. Kemudian edukasi dan pendampingan. Kira-kira kendala yang bakal dihadapi ini apa Pak dalam penerapannya nanti? Kendala ya karena ini merubah cara kerja yang baru. Pasti orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang nyaman pasti akan merasa sedikit terganggu. Tapi kalau setelah transisi dan dia merasa bahwa dengan sistem ini memudahkan dia dan membantu pemerintah kota serta wajib pajak, pasti akan perlahan-lahan kendala itu tereliminir karena ya warga negara yang baik adalah warga yang patuh membayar pajak. Pak, di beberapa daerah di Indonesia kendalanya tuh kebanyakan karena perda, belum ada penguatan perda dari daerah tersebut. Memang. Dari Bank NTT sendiri bagaimana melihat Kota Kupang? Nah, menjadi domainnya pemerintah kabupaten kota untuk mengatur penerimaan PAD. Jadi dibutuhkan ada perda, perwali dan perangkat hukum lainnya untuk penerapan ini bisa berjalan. Jadi ada instrumen hukum dari pemerintah kota dan kabupaten. Nah untuk yang sekarang ini sudah ada payung hukumnya belum? Perwalinya sudah. Awalnya sudah. Kalau penyampaian dari kabak hukum sudah. Berarti siap eksekusi Ya. Selain itu, Hari Rihokaho juga mengatakan ke depan Bank NTT siap untuk bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten di NTT terkait peningkatan pendapatan asli daerah. Transaksi non-tunai merupakan sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik. Metode ini bisa digunakan mulai dari kartu debit, kredit, e-money, hingga e-wallet. Pembayaran dengan sistem non-tunai dapat mempermudah dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Acara penandatanganan kesepakatan pemerintah Kota Kupang dan Bank NTT didahului dengan penandatanganan perjanjian kinerja antara Wali Kota Kupang dengan Kepala Perangkat Daerah dan Camat Lingkup Pemerintah Kota Kupang tahun 2020.
Mewakili Kepala Perangkat Daerah dan Camat, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Direktur Rumah Sakit SK Lirik Kota Kupang. Hadir pejabat Bank NTT, Kepala Kantor BPN Kota Kupang, Kepala Badan Statistik Kota Kupang, Dandim Kota Kupang, penjabat Sekda Kota Kupang, beserta pimpinan perangkat daerah beserta seluruh camat se-Kota Kupang, dan para pegawai Bank NTT. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan.